Kementerian Kesehatan mengumumkan peningkatan kasus menular sifilis di Indonesia pada tahun 2023. Menurut Kemenkes, lonjakan kasus terjadi pada kaum ibu dan anak-anak dan hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan ibu hamil untuk melakukan proses screening semasa kehamilan. Kementerian Kesehatan mengungkap kasus sifilis saat ini tengah melonjak. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angka penyakit sifilis naik hingga 70%. Dari sekitar 12.000 kasus pada tahun 2018, melonjak menjadi 20.000 kasus pada tahun 2022. Mirisnya, selain menyebar melalui hubungan seksual dan kontak fisik dengan luka di tubuh penderita, sifilis atau yang juga dikenal Raja Singa turut menular kepada anak-anak yang ditularkan oleh ibunya saat masa kehamilan. Menurut Kemenkes, lonjakan terjadi karena rendahnya pengobatan pada pasien sifilis. Dari 5 juta kehamilan setiap tahunnya, hanya 25% melakukan screening sifilis. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah bersama dengan Dr. Muhammad Syahril, selaku juru bicara Kementerian Kesehatan, dan Hermawan Saputra, selaku Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Syahril, apa kabar Pak? Ya, selamat siang Mas Andril. Baik, selamat siang Pak Hermawan, apa kabar Pak? Selamat siang, Pak Andrew Sehat, dan Pak Ariel. Sehat dan sehat buat kita semua. Baik, salam sehat untuk Bapak-Bapak semua. Kita langsung saja membahas lonjakan kasus sifilis yang saat ini mulai meningkat kembali. Saya ke Pak Syahril terlebih dulu untuk itu. Pak Syahril, apa yang menyebabkan kasus sifilis ini akhir-akhir ini kembali meningkat di Indonesia? Ya, terima kasih ya. Jadi memang dalam kurun waktu 5 tahun, ini dari data ada kenaikan hampir 70% ya. Nah, ini ada dua hal yang menyebabkan. Memang di 3 tahun terakhir, kan ada pandemi COVID itu ya. Nah, jadi hampir semua kegiatan atau aktivitas kesehatan, apakah itu imunisasi, vaksinasi, atau juga screening, itu menjadi berkurang, menurun. Nah, sehingga baru setelah tahun 2022, 2023 ini diadakan kegiatan screening maupun vaksinasi itu seperti biasa. Sehingga sekarang dengan meningkatnya kasus itu salah satunya karena memang ada kevakuman pada saat di pandemi COVID itu. Dan tentu saja ini satu hal sebetulnya menggembirakan ya Pak Herbawan ya. Menggembirakan karena kita tahu grassroots betul akar bawahnya berarti ada kasus yang harus segera kita lakukan intervensi melalui edukasi, promosi dan seterusnya. Jadi jangan dikira dengan penemuan kasus meningkat ini menjadi hal yang bagi kita terlalu mencekam, tapi justru menjadi salah satu positifnya kita akan lebih bisa melakukan berbagai kegiatan untuk melakukan intervensi. Sehingga ke depan kasus ini dapat kita kendalikan dan insya Allah tidak terlalu banyak lagi kenaikannya seperti dalam kurun waktu 5 tahun ini gitu. Jadi ada plus minusnya ya. Mungkin minusnya kita ya Ya. dari tim medis harus lebih gencar lagi melakukan screening. Tetapi positifnya adalah ini menjadi sebuah sarana edukasi bagi masyarakat kita agar lebih waspada dengan sifilis ini. Untuk wilayah penyebarannya sendiri Pak Syahril, ini di titik-titik mana saja yang ada di Indonesia? Kemudian apa yang menyebabkan biasanya di sebuah wilayah ini risiko paparannya menjadi begitu tinggi? Ya, sebetulnya memang tidak seluruh daerah, tidak seluruh provinsi itu rata ya. Tidak seluruh provinsi itu rata terjadi peningkatan kasus ini ya. Nah, kalau dari data yang ada, itu ada 5 provinsi ya yang terbanyak kasusnya, yaitu Papua, ya. Yang kedua adalah Jawa Barat, yang ketiga DKI Jakarta, yang kemudian Papua Barat dan Bali serta Banten. Nah, kalau yang lain provinsi itu ada, hanya saja tidak sebanyak ke-5 provinsi itu, gitulah. Jadi tentu saja ini menjadi perhatian kita bersama. Satu sisi provinsi yang memang
banyak kasusnya, ya, berarti harus dilakukan satu pemeriksaan yang screening yang jauh lebih besar, termasuk pengobatannya. Nah, masalahnya ini, Mas Andreo, ya. Jadi kasus ini juga tidak diimbangi dengan jumlah yang diobati, gitu loh. Jadi dari data penemuan tadi yang diobati itu Pak Hermawannya 41%. Nah, sehingga inilah yang menjadi kekhawatiran kita bersama, karena kan penularan sifilis ini kan bisa melalui ibu hamil ya kepada janinnya melalui plasenta, dan juga bisa melalui penularannya pada saat persalinan dan menyusui. Nah, jadi kalau ibu hamil ini tidak dilakukan screening dengan baik, berarti banyak loh yang tidak terdeteksi. Nah, kemudian yang terdeteksi pun, kalau hanya 41% yang diobati, maka ada sekitar 59% yang ini juga potensi sangat menular. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama, karena apa? Dalam Undang-Undang Kesehatan itu disebutkan harus ada perhatian dan tanggung jawab dari pemerintah daerah, dan orang tua, agar anak-anak yang dilahirkan oleh ibu ini mendapatkan suatu jaminan, ya, perhatian dari kita semua, jangan sampai dia cacat atau terjadi kelainan-kelainan akibat penyakit seksual, termasuk juga di sifilis ini, sehingga ini menjadi perhatian kita bersama, ya. Jadi ada kasusnya yang meningkat, yang kedua screening yang harus ditingkatkan, kemudian juga setelah di screening tentu saja pengobatan. Kalau kemarin hanya 41%, ya kita berharap ke depan harus bertambah, naik. Dengan cara apa? Ya tadi ya, kita harus melakukan edukasi, promosi, sosialisasi kepada masyarakat, khususnya adalah masyarakat yang mempunyai risiko tinggi, ya. Kan tidak semua masyarakat kena penyakit ini, yang punya risiko tinggi. Nah, nanti Pak Hermawan bisa cerita tuh yang risiko tinggi itu apa saja, sehingga ini menjadi sasaran kita bersama, termasuk media-media ini menyampaikan, ya. Artinya sasaran-sasaran ini perlu kita intervensi khusus, sehingga menekan jumlah kasus dan juga menekan terjadinya penularan khususnya kepada calon generasi masa depan, ya. Baik, jadi screening dan penanganan atau pengobatan bagi para pasien yang ada di wilayah kita, terutama dari ibu ke anak nih ya, yang menjadi concern kita juga karena ini cukup berisiko untuk anak-anak kita. Ini nanti saya akan ke Pak Hermawan juga. Sebetulnya apa yang menyebabkan penularan dari ibu ke anak ini bisa terjadi? Gejala awalnya apa? Apakah hubungan seks yang berisiko yang pernah dilakukan dari sang ibu, atau ada gejala lain yang bisa berisiko memunculkan penyakit ini sehingga bisa menularkan ke anaknya? Dan apa saja sebetulnya dampak buruk ketika anak tersebut telah lahir namun ibunya tersebut terjangkit oleh penyakit sifilis ini? Tapi ditahan dulu Pak Hermawan karena kita akan break sejenak, ya. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Syahril dan Pak Hermawan. Saya ke Pak Hermawan terlebih dulu, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Pak. Apa yang menyebabkan penyakit sifilis ini juga bisa menular ke anak ketika dia masih berada di dalam kandungan? Karena memang sifilis ini ditularkan melalui 3 hal, ya. Melalui seks yang berisiko, kemudian transfusi jarum utamanya. Yang ketiga adalah dari ibu ke anak. Nah, yang ketiga ini yang kita ingin perdalam lagi, sebetulnya apa yang menyebabkan sifilis ini bisa menular dari ibu ke anak, dan apa dampak buruknya ketika sang anak telah dilahirkan? Pak Hermawan. Baik, terima kasih Mas Andrew atas pertanyaannya. Pertama, kita masuk ke risiko untuk ibu hamil, ya, dan janin yang ada dalam kandungannya. Kalau dia melahirkan, potensi penularan itu sangat tinggi terjadi, dan ini termasuk sifilis kongenital sebutannya. Jadi sifilis itu berdasarkan kategori penularan dan juga hinggapnya bakteri Treponema ini, itu ada yang terkategori primer, sekunder,
dan juga ada yang tersier dan yang termasuk kongenital ini. Nah, tentu saja bakteri itu pasti didapat oleh ibunya. Apakah karena dia sifatnya pasif atau aktif? Yang disebut pasif tadi itu. Nah, ibu boleh saja mendapatkan paparan dari bakteri ini karena mungkin hubungan dengan suaminya, atau karena mungkin ada tadi jalur transfusi darah atau resiko lain yang berkaitan dengan luka yang terbuka dan terkontaminasi langsung, atau juga mungkin karena resiko, tanda kutip mohon maaf, ada profesi tertentu juga yang berkaitan dengan prostitusi dan seterusnya. Jadi hal-hal ini tentu akan berkaitan dengan resiko kehamilan itu sendiri, karena penularan kongenital ini juga tinggi. Dan kalau tidak ditangani, itu akan bisa menyebabkan terpaparnya bayi yang dilahirkan, dan juga bahkan bisa berdampak pada kematian. Makanya untuk ibu hamil, konsumsi obat juga itu berbeda dengan orang dewasa atau laki-laki umumnya, karena antibiotik yang kalau orang dewasa laki-laki biasanya disuntikan, nah ini bisa via infus biasanya ya, supaya juga tidak berdampak langsung terhadap resiko kehamilan karena konsumsi antibiotik dan seterusnya. Tetapi kita kembali kepada hulu persoalannya sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Saryo tadi, bahwa ada orang-orang yang berisiko karena pekerjaan, karena juga resiko seksual dan juga aktivitas medis dan seterusnya, yang pada akhirnya hulunya gitu ya, kalau kita lihat proporsi terbesar ini kan karena berkaitan dengan perilaku, terutama perilaku untuk kegiatan seksual, dan itu bisa pasif, bisa aktif tadi. Pasif karena tidak disadari, aktif karena memang beririsan dengan resiko pekerjaan dan profesi, terutama di area-area prostitusi. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana penularan dan deteksi, sebenarnya penularan untuk kasus sifilis ini silent transmission ya. Jadi penyakit ini adalah penyakit yang kadang seperti HIV itu, orang tuh malu kalau dia terdiagnosis, terpapar, dan juga akhirnya berobat. Nah, berobat saja menjadi sangat susah karena sifatnya tadi sesuatu yang sensitif, jadi orang merasa malu. Dan dipublikkan penyakit ini disebut dengan penyakit raja singa ya. Kalau udah disebut penyakit raja singa itu identik dengan penyakit menular seksual, dan udah pasti itu juga menimbulkan sensitivitas sosial. Maka proses deteksinya juga cenderung pasif. Orang-orang yang ditemukan ini jarang sekali tadinya itu ditemukan karena upaya active case finding. Tetapi karena ada kelainan pada alat kelamin, karena ada luka atau lesi, atau ada ulkus pada bagian tertentu sehingga dia periksa dan akhirnya terdeteksi. Nah, ini pasif. Nah, dengan adanya pemeriksaan atau screening ibu hamil, itu meningkatkan temuan, terutama pasca dan setelah COVID juga. Jadi temuan pada ibu-ibu hamil itu, karena kan ada 3 upaya screening yang wajib tuh di ibu hamil sekarang. Ada screening berkaitan dengan HIV, ada yang berkaitan dengan hepatitis B, dan ini berkaitan juga dengan sifilis. Dan irisannya dekat sekali. Dengan begitu, kalau udah ada semacam kewajiban upaya screening ibu hamil, potensi temuan kasusnya menjadi banyak dan tinggi. Dan memang ini PR kita. Fenomena yang terjadi adalah fenomena gunung es yang terdeteksi ini karena upaya temuan aktif. Tapi yang transmisi yang tidak diketahui, nah itu bisa saja lebih banyak. Itu sebab upaya kesehatan masyarakat, pendampingan, edukasi, promosi di lapangan, sekaligus pemanfaatan kader dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama untuk kendali perilaku yang berisiko. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk betul-betul meningkatkan awareness dan derajat kesehatan di tengah masyarakat, Mas Andrew. Baik, jadi seperti hal ini seperti fenomena gunung es ya, apa yang terlihat di permukaan tidak sama dengan apa yang terlihat di bawah permukaan. Ternyata di bawah permukaan itu begitu besar kasusnya ya. Untuk itu pemerintah harus masif lagi melakukan testing dan juga screeningnya. Nah, kalau berbicara sedikit mengenai dampak buruk bagi orang dewasa, apa saja sebetulnya? Seberapa menakutkan penyakit ini ketika lambat penanganannya atau terlambat dalam mengobatinya? Dan untuk anak-anak sendiri yang dilahirkan dari ibu yang terjangkit oleh sifilis ini, apakah dia juga akan mengalami kecacatan mungkin dalam pendengarannya atau tumbuh kembangnya, Pak Hermawan? Ya, untuk orang dewasa, masa inkubasi dan beberapa kasus itu ciri-ciri fisik itu akan muncul setelah 10-90 hari paparan. Dan pengobatan kalau lebih cepat diketahui kan lebih cepat pengobatan ya, terutama untuk antibiotiknya.
biasanya pengobatan atau berupa suntikan itu antara 3 sampai 6 minggu tuh. Dan oleh karenanya menemukan kasus itu secara cepat itulah kewajiban kita seharusnya. Tetapi untuk orang-orang tertentu kadang bakteri yang sudah masuk di dalam tubuh itu baru kelihatan dan muncul sebagai gejala bisa saja setahun berikutnya. Jadi sifatnya bisa laten tuh. Maka itu jarang orang itu menyadari dan memeriksakan diri kalau sudah terpapar. Nah, yang paling penting itu disadari kalau orang itu memiliki aktivitas beresiko. Misalnya, dia, ini personal awareness ya sebutannya, kalau orang memiliki pasangan seksual, berganti-ganti pasangan, atau pasangan lelaki suka lelaki, nah itu beresiko besar tuh. Kemudian juga orang-orang yang dengan pekerjaan tertentu ya, dan juga orang pada resiko transfusi darah yang cukup tinggi. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan resiko ini harus dilakukan pemeriksaan berkala. Nah, kecuali untuk program-program untuk melakukan screening ya dan deteksi resiko pada ibu hamil. Dan biasanya di puskesmas, di fasilitas pelayanan kesehatan, itu sudah dilakukan dengan standar dan lengkap. Dan disitulah sisi-sisi yang bisa ditelusuri. Hanya saja sebenarnya harapan kita, kalaupun ada ibu hamil yang diketahui memiliki suspek terhadap sifilis ini, harusnya juga ada tracing yang lebih pada pasangannya, pada keluarganya yang lain, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau sudah terpapar ibu hamil, terus janin yang dilahirkan? Nah, janin itu kemungkinan besar dia membawa bakteri itu. Nah, pada skala pertumbuhannya, kalau tidak diantisipasi sejak kehamilan ibu, maka bayi itu akan memiliki bakteri bawaan dan potensi adanya gangguan tadi, kecacatan hingga gejala yang menyebabkan juga kerusakan organ ya, seperti otak, jantung, dan juga organ lain, karena pada akhirnya ada juga sifilis sekunder yang menyerang pada fungsi organ tertentu. Dan pada bayi baru lahir, kalau dia mendapatkan bakteri bawaan seperti ini dari ibunya, maka akan mungkin terjadi kecacatan itu karena adanya gangguan organ. Dan bisa juga dalam keadaan tertentu bisa fatal ya, kalau memang tidak diantisipasi dan disadari oleh ibunya saat masa kehamilan dan sebelumnya. Mas Andre. Baik, jadi ada berbagai macam dampak buruk ya kalau penanganan atau pengobatannya lambat atau terlambat. Untuk itu saya ke Pak Syahril. Pak Syahril, bagaimana dengan stok obat kita, stok obat untuk warga kita yang terjangkit sifilis? Dan bagaimana pula dengan aksesnya? Apakah warga kita yang terjangkit sifilis ini mudah untuk mendapatkannya, Pak Syahril? Ya, terima kasih. Saya ingin mempertegas apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan tadi ya. Jadi kenapa ini diangkat menjadi suatu isu yang menarik dan menjadi perhatian besar dari kita. Karena memang ada tanggung jawab dalam undang-undang, Pak Andre ya. Bahwasanya kita harus menyiapkan generasi muda yang sehat dan terbebas juga dari penyakit-penyakit menular seksual yang diturunkan oleh ibunya ya. Jadi kembali tadi, kenapa kok ibu hamil bisa menurunkan? Karena memang penyakit ini itu disebut dengan penyakit yang sistemik ya. Jadi dia beredar melalui darah gitu ya, dan juga air susu ibu tadi. Jadi kenapa pentingnya? Dan kasus terbanyak dari data yang ada memang itu terbanyak ibu hamil yang kita temukan di sini ya. Karena walaupun ibu hamil tadi ditemukan hanya 41%. Nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Hermawan bahayanya ya. Jadi nanti tentu saja yang 41% yang diobati ini seolah akan selamat, tapi yang lebihnya itu tidak dan akan menimbulkan kecacatan. Berarti bayangkan generasi muda kita akan terjadi kecacatan. Nah sekarang bagaimana upaya kita pemerintah ya? Jadi kita mempunyai program yang disebut dengan trias eliminasi ya. Jadi 3 eliminasi, 1 HIV, yang kedua sifilis, dan ketiga hepatitis B. Karena 3 ini beririsan seperti yang disampaikan oleh Pak Hermawan tadi ya. Jadi, nah di puskesmas saat ini sudah ada program trias ini, ada satu rapid test namanya ya, Mas Andre, yang bisa digunakan untuk mendeteksi HIV dan sifilis ya. Jadi itu ada alat yang bisa dengan dua-duanya. Dan kemudian nanti ada satu alat lagi yang disebut dengan untuk rapid test hepatitis B. Jadi ini jadi satu paket karena apa? Ketiga hal ini adalah yang harus kita betul-betul intervensi karena memang diturunkan atau menularkan
kepada bayinya. Nah, ini kita siapkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, puskesmas terutama, sudah kita siapkan yang disebut dengan reagennya rapid test tadi. Jadi tersedia, Mas ya. Yang kedua, begitupun obat-obatannya. Apakah itu obat yang disuntikan, ya, kalau dia alergi bisa dengan obat yang diminum, itu kita sudah siapkan. Yang menjadi permasalahan terbesar saat ini, mungkin dalam kesempatan ini ya, itu disampaikan bagaimana sama-sama mempromosikan informasi ini, mengedukasi, dan juga melalui sosialisasi ini kita dapat melakukan pencegahan lebih jauh. Jadi tadi kan sudah disebutkan oleh kita Pak Hermawan juga ya, orang-orang yang punya risiko. Jadi kita sudah harus dihilangkan tadi stigma dan rasa malu tadi. Kalau dia mempunyai suatu perilaku yang begitu, maka harus dilakukan pemeriksaan. Begitupun bagi kita yang terutama pemegang program, termasuk media massa, itu juga harus menyampaikan kepada kelompok-kelompok risiko tinggi tadi ya. Itu, ayo dong diperiksa yang mempunyai suatu perilaku dan kebiasaan yang katakanlah menyimpang tadi, dan juga ibu hamil, itu dilakukan pemeriksaan agar apa? Deteksinya lebih gampang. Ya, kalau sudah terdeteksi, maka kita akan obati. Dan penyakit ini bisa sembuh di atas 95%, bahkan 100% sembuh kalau memang diobati dengan baik. Jadi pada masyarakat, satu, kita menyiapkan alat untuk tesnya, gratis ya, nggak usah bayar. Yang kedua juga memberikan pengobatan juga gratis di puskesmas. Nah tentu saja Pak Hermawan dan kawan-kawan IAKMI bantu-bantu untuk edukasi, kemudian sosialisasi agar kita bersama-sama melindungi masyarakat ini dapat kita intervensi, dan tentu saja kita harapkan angka kesakitan maupun angka kematiannya tidak terlalu tinggi lagi ya. Itu Mas. Baik, terakhir saya ke Pak Hermawan kembali. Terakhir Pak Hermawan, apa pesan Pak Hermawan bagi masyarakat luas dan pemirsa di rumah agar kita bisa bersama-sama, kita bisa bersatu padu untuk menekan angka kasus sifilis ini di tanah air kita, Pak Hermawan? Baik, pertama untuk masyarakat umum dan kita semua ya, perhatikan aktivitas kita, hindari perilaku seksual yang menyimpang, ini nomor satu. Setiap pada pasangan itu lebih baik, dan juga kalaupun beraktivitas yang berisiko, biasa gunakan alat pelindung ya. Kalau pelindung seksual kita lebih mengenal dengan kondom. Nah itu tentu ini semua menjadi perilaku buat individu dan orang yang berisiko. Yang kedua, orang yang sudah terlanjur memiliki gejala sifilis, segera untuk memeriksakan dan melakukan pengobatan. Karena tadi disebutkan oleh Pak Sahril, obatnya tersedia, kalau disiplin dan dilakukan secara tepat, maka dia bisa disembuhkan. Jadi jangan malu, jangan sungkan, karena di berbagai fasilitas kesehatan ada antibiotik, penisilin terutama yang digunakan itu cukup ready ya stoknya. Yang berikutnya berkaitan dengan kasus. Kasus sekarang ada 20.000 lebih kasus ya. Dengan adanya kasus kumulatif ini, maka resiko transmisi itu tinggi. Maka sebaiknya untuk orang per orang yang sudah mengetahui lingkungannya ada keterpaparan ini, nah upayakan penguatan di sentra-sentra komunitas dengan penyuluhan, himbauan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, bahwa ketahanan keluarga itu salah satunya adalah menjaga perilaku beresiko, sehingga juga ada upaya perilaku hidup bersih dan sehat, dan menghindari perilaku yang menyimpang agar terhindar juga dari resiko paparan sifilis. Yang terakhir saya pikir ini berkaitan dengan memang tugas pemerintah agar melakukan deteksi dengan cepat. Dengan demikian juga kita bisa meresponnya dengan cepat. Deteksi ini tadi udah bagus untuk ibu-ibu hamil, tetapi ada sentra-sentra komunitas beresiko. Misalnya ada area-area prostitusi atau ada area-area tertentu yang di sana ada kemungkinan ada penularan, dan itu harus ada semacam health intelligence dan juga upaya kesehatan yang sifatnya deteksi dan respon cepat. Nah inilah yang akan memberikan data kita up to date, sehingga tidak kita lihat sebagai fenomena gunung es, tapi lebih kepada validitas dan juga data yang rigid, sehingga estimasi risiko secara nasional lebih mudah kita tangani untuk masa-masa mendatang. Mas Andre.
Baik, jadi testing, tracing, screening atau rapid test harus masif dilakukan. Kemudian masyarakat juga tidak perlu malu untuk memeriksakan ketika ada gejala. Dan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat ini harus juga menjadi sebuah kedisiplinan kita. Dan bagi masyarakat yang melakukan aktivitas yang berisiko, ini juga perlu diperhatikan melakukan berbagai macam tes juga dan melakukan pelindung juga atau kondom ketika melakukan hubungan seksualnya ya, agar kita bisa bersama-sama, kita bisa bersatu padu untuk menekan angka kasus sifilis di tanah air. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Pemirsa, Kampung Sarugo atau Saribu Gonjong di Sumatera Barat pernah menjadi salah satu dari 50 desa wisata terbaik di tanah air. Lalu seperti apa keindahan desa wisata ini? Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.